Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Kamilatul Fikriah dengan NPM 231002020. Di sini saya akan eh, menguji data dari asumsi klasik. Nah, terkait data yang akan saya uji yaitu ada yang pertama X1-nya yaitu sertifikasi halal, X2-nya yaitu kesadaran halal, dan Y-nya yaitu minat beli. Nah, sebelum kita masuk ke SPSS, kayak dipotong. Nah, kuduna ulah sebelum kita masuk ke SPSS. Ya, eh, dan ini data yang saya ambil. Oh, terdapat. Kayak dipotong apa nama? Nah, teman-teman, ini data dari uji asumsi klasik yang akan saya uji ke SPSS, yaitu ada sertifikasi halal X1, kesadaran halal X2, dan minat beli Y. Nah, lanjut saja, kita akan masuk ke SPSS. Nah, sebelum itu, kita masukkan dulu ke variabel view, yaitu yang tadi. Yang pertama, nomor. Lalu, X1-nya yang tadi, sertifikasi halal. Lalu, X2-nya yaitu kesadaran halal. Dan Y-nya yaitu minat beli. Di sini kita ganti dulu di measurnya, yaitu yang no diganti jadi nominal, yang X1 ganti jadi scale, dan seterusnya sampai Y. Nah, juga di sininya, di desimalnya, diganti menjadi 0. Nah, setelah itu kita akan memasukkan data yang tadi di Excel ke SPSS, yaitu di data view. Nah, kalau udah gini, kita masukin datanya. Kita bisa langsung salin aja dari Excel ke SPSS. Nah, kalau udah gini, kita bisa langsung ke kumaha ini. Kayak dipotong ya. Kumaha ya? Baik tadi. Nah, ini kudu di stop. Di stop pada anggur, Kak. Show meeting nah. Bisa digeser kan? Banyak. Kita non-optimize. Tadi, coba. Duh, karena sok ayah bisa, gitu kan nih, Ina teh bisa keluar. Kumahanya, lumayan, nyari head. Ya itu kapan jadi? Hei, ada lo tau kenalan. Analisis itu apa? Pikiran. Oh, bisa, bisa, bisa. Tapi kia, bayar merenya. Bayar asalkan bisa analisis. Nah, jadi, terjadi, guys. Langsung analyzing ya bisa. Heeh.
Nah, kalau udah gini, kita langsung saja uji ke kita akan menguji asumsi klasik yang di dalamnya ada uji normalitas, ada uji multikolinearitas, ada uji autokorelasi, dan ada uji heteroskedastisitas. Langsung saja kita ke pencet analyze, lalu ke regression, lalu ke linear. Nah, di sini saya akan menguji dengan secara langsung dari mulai multikolinearitas, autokorelasi, dan juga normalitas, dan heteroskedastisitas. Nah, di sini kita pindahkan variabel Y-nya ke dependen, lalu variabel X1 dan X2-nya ke independen. Nah, setelah itu kita pencet statistik. Nah, lalu pencet juga collinearity diagnostic, yang dimana ini kan kita tadi mau secara langsung dilangsungkan ujinya. Dan Darwin-Watson. Lalu continue, lalu ke plot. Nah, di sini kita pindahkan Z-pred ke X dan juga Sresid ke Y. Nah, di sini kita centang juga histogram dan normal probability plotnya. Lalu continue, yang terakhir ada save. Di sini kita pindah centang yang unstandardized di residual. Lalu continue. Nah, kalau udah gini, kita pencet OK. Lalu akan muncul hasil dari output yang tadi. Dia langsung diinterpretasi. Kudu tamatkan halamannya. Bangsa usah berurutan di sana tamatkan lah atau tamatkan halanya. Hmm. Nah, ini ada hasil output dari yang tadi sudah diuji. Nah, lalu kita akan menguji uji autokorelasi, yang dimana yaitu kita pencet analyze, lalu non-parametric test, lalu legacy dialog, dan ke one sample KS, yaitu kita akan menguji Kolmogorov-Smirnov. Nah, di sini kita pindahkan unstandardized residual 1 ke tes variable list. Lalu pencet OK. Nah, udah ada. Lalu kita analyze lagi. Kita akan menguji autokorelasi run test. Lalu sama, pindahkan unstandardized ke tes variable list. Lalu OK. Nah, kalau udah gini, kita akan menguji uji heteroskedastisitas uji Gleiser, yang dimana itu kita akan menginput dulu variabel baru yang dimana itu ABS res 1. Kita pencet transform, ya, lalu compute variabel, lalu di target variabelnya kita tulis ABS underscore res 1. Nah, di numeric expression-nya kita juga tulis dulu ABS, lalu dalam buka kurung, masukkan unstandardized residual 1 ke numeric expression. Lalu tutup kurung. Lalu oke. Nah, karena di sininya masih kayak gini, kita perlu uji lagi untuk mendapatkan hasil outputnya. Kita pencet analyze, lalu regression, lalu linear. Nah, di sini kita reset dulu. Karena kalau gak di reset nanti bakal banyak residualnya. Nah,
Di sini kita pindahkan ABS-1-nya ke variabel dependen dan X1 dan X2-nya ke variabel independen. Nah, di sini kita tidak perlu lagi menguji statistik plots dan shape-nya itu, langsung aja klik OK. Nah, udah ada ini hasilnya. Nah, ya. Kumaha deui bagus gitu. Langsungnya Terus kabeh nu boleh itu interpretasi. interpretasinya langsungnya di dia. Ais ayana baik mah lagi. Gitu apa sih aku. Sebenarnya udah bisa. Biar ih, tak ieu kudu apal lah. Tadi bisa kali tengke dipotongnya, mereka dipotong lagi. Aduh. Iya tinggal itu ya di tengah. Ya anak bi. Tanya. Tahu itu bisa nge-stop mas kena iku harus karena itu taju. Oke. Oh oke tadi dia ya. Oke pindah dari kana zoom now kayak di stop. Kayak tinggal banyak. Di pause di orang tuh. Nggak amat tadi ada kayak dipotong. Tadi anu Abi menyebutkan uji autokorelasi. Autokorelasi rantai sebenarnya Abi tadi menyebutkan ada tadi kalau mau garap autokorelasi namanya. Dan ngomong kalau mau garapnya. Nah, sieun ih salah. Nah, selanjutnya kita akan menginterpretasikan hasil dari output tadi. Yang pertama yaitu ada uji normalitas p-plot. Ih, kadang Saya tuh kadang oh abi ya. oh, kurang ikan silent. Nah, selanjutnya kita akan menginterpretasikan hasil dari output yang tadi, di mana yang pertama itu ada uji normalitas p-plot. Nah, yang ini. Nah, berdasarkan hasil uji p-plot di atas, data tersebut terdistribusi dengan normal atau mendekati normal karena titik-titik mengikuti garis diagonal atau berada di sekitar garis diagonal. Lanjut. Nah, ke histogram ini, nah berdasarkan hasil uji normalitas di atas juga, data menunjukkan data terdistribusi normal. Lanjut ke uji Kolmogorov-Smirnov atau uji KS. Nah, di sini terdapat hasil uji Kolmogorov-Smirnov yang dimana tuh, berdasarkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov ini nilai SM-SIG yaitu 0,200 yang artinya lebih dari 0,05 berarti data ini terdistribusi dengan normal ataupun lolos uji normalitas. Nah, yang selanjutnya ada uji autokorelasi Darwin-Watson. Nah, di sini ya, teman-teman, yang ini. Nah, di sini terlihat ya hasil dari Darwin-Watson-nya yaitu 1,325 yang dimana itu menunjukkan nilai antara -2 dan +2. Artinya model regresi berganda tidak terjadi autokorelasi. Selanjutnya yaitu ada uji autokorelasi Rantes. Nah, uji autokorelasi Rantes yaitu yang ini ya teman-teman. Yang ini yang dimana terdapat dari nilai asumsinya yaitu 0,853 yang berarti lebih besar dari 0,05 berarti tidak terjadi autokorelasi antar residual. Jadi tidak terjadi ya teman-teman kalau nilainya lebih dari 0,05.
Selanjutnya yaitu ada uji multikolinearitas, nilai VIF, dan tolerance. Di sini ya, teman-teman. Nah, di sini terdapat nilai toleransinya yaitu 0,292 dari variabel X1 dan X2 itu sama ya hasilnya. Dan juga nilai VIF-nya 3,428 sama dengan variabel X2-nya. Nah, nilai nilai variabel independen yang memiliki salah. Nah, berdasarkan tabel koefisien menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai toleransi kurang dari 0,10. Nah, keduanya bernilai lebih dari 0,10 yaitu 0,292. Nah, selain itu nilai VIF juga menunjukkan tidak ada data yang lebih dari 10. Nah, keduanya eh, menunjukkan bernilai kurang dari 10, yaitu 3,428. Nah, sehingga dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas. Dan selanjutnya ada uji heteroskedastisitas scatter plot. Yang yang ini ya, teman-teman. Nah, data pada scatter plot ini menunjukkan gitu bahwa adanya penyebaran secara acak yang di mana di bawah dan di atas angka 0 dan itu eh, membentuk tidak membentuk pola tertentu gitu dan dapat disimpulkan bahwa nilai regresi ini tidak terdapat heteroskedastisitas. Yang selanjutnya ada uji heteroskedastisitas, uji Gleiser. Nah, yang ini ya, teman-teman. Nah, berdasarkan hasil uji Gleiser ini, yang dilihatnya yaitu diuji T, tetapi di signifikansinya. Nah, berdasarkan hasil uji Gleiser ini, uji T memiliki nilai signifikansi 0,311, yang dimana itu artinya lebih dari 0,05, dan artinya tidak eh model regresi ini terjadi heteroskedastisitas. Dan nilai yang variabel X2-nya juga yaitu nilai signifikansinya 0,631, yang dimana artinya itu kan lebih dari 0,05, yang artinya model regresi ini terjadi heteroskedastisitas. Yang selanjutnya ada uji F atau simultan. Nah, di uji F ini kita lihatnya di atas ya, yang tadi yang dependent variabelnya yang minat beli, bukan yang sudah diabsolutkan. Nah, di sini terlihat ya, uji F hitungnya bernilai 343,994, yang dimana dengan nilai signifikansinya yaitu 0,000, yang berarti lebih kecil ya dari 0,05. Artinya model regresi ini digunakan untuk memprediksi variabel Y yaitu minat beli dan secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel X1 sertifikasi halal dan variabel X2 kesadaran halal. Yang selanjutnya ada uji T atau parsial. Nah, yang ini teman-teman, nah berdasarkan hasil uji T, signifikansi dari variabel X1 sertifikasi halal yaitu nilainya 0,00, yang dimana kurang dari 0,05. Berarti variabel ini berpengaruh negatif terhadap variabel Y minat beli. Nah, kemudian nilai signifikansi dari variabel X2 kesadaran halal yaitu sama juga ya, teman-teman, 0,000, yang dimana itu juga kurang dari 0,05. Yang dimana variabel ini juga berpengaruh negatif terhadap variabel Y minat beli. Nah, yang terakhir ada R square.
uji R-square. Nah, uji R-square dilihatnya dari model summary yang ada R-square yang ini. Nah, nilainya yaitu 0,96962, yang dimana 0,962 yaitu berarti 96,2%. Data dapat dijelaskan oleh variabel Y, yaitu minat beli terhadap variabel X1 sertifikasi halal dan X2 kesadaran halal. Yang berarti yang berarti 100% dikurangi 96,2%, yaitu hasilnya 3,8%. Nah, 3,8% itu dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian. Sekian penjelasan yang nah penjelasan sekian ya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sekian penjelasan dari saya. Sekian penjelasan terkait uji asumsi klasik dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.